Wa amal ilmu bi syurutil bai' wa syira' wa muamalat wan nikah fa yajibu ala man arada ad-dukhul fi syai'in minha. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan jual beli, ya, ilmu muamalah, ya, kemudian ilmu nikah, ya, maka wajib bagi siapapun yang ingin masuk berkecimpung di dalam ilmu tersebut atau dalam hal-hal tersebut. Oh, mau berdagang, ya harus belajar ilmu jual beli. Gimana caranya dagang yang benar menurut syariat supaya tidak disebut menipu. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menjadi Amirul Mukminin, ya, beliau masuk ke pasar, para hadirin. Hampir sering beliau masuk ke pasar. Untuk apa? Beliau teriak di pasar itu. Beliau sampaikan kepada semua kaum muslimin, tidak boleh masuk ke pasar ini sebelum kalian belajar ilmu tentang jual beli yang benar. Tidak boleh ada yang dagang di pasar kalau belum belajar atau belum ngaji di majelis tentang cara berdagang yang benar. Nah, kalau sekarang kan wis pokok dagang. Nah, sehingga apa, muncul di situ keributan nantinya. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu. Tapi kalau orang-orang yang baik itu, ya, di zamannya orang-orang soleh, dan mungkin masih ada beberapa para hadirin, ya, termasuk yang kami dengar dari beberapa para asatid, ya, itu ditarim, ya, dan ini masih mengamalkan daripada ajaran para sahabat. Ditarim itu para hadirin, kalau lagi datang waktu sholat, ya, dan ini termasuk juga di Madinah, di Mekah, itu tutup semuanya toko. Tutup dalam artian tidak menerima pembeli, dan terkadang tokonya itu masih buka, ya. Tokonya buka, orangnya tidak ada. Kalau ada datang orang mau beli pas dengan adzan di masjid, tidak diterima itu belinya. Nanti setelah sholat. Nanti setelah sholat. Kalau kita kan lebih sebaliknya, okay? Ada pembeli datang ketika adzan. Kira-kira sholat dulu apa dilayani dulu? Ya eman-eman kan, ngoten nggih. Eman-eman ini belum tentu balik nanti ini. Nah, itu pikiran kita. Okay? Kalau mereka mikirnya, kalau takdirnya orang ini beli toko kita, pasti akan beli. Dan yang lebih uniknya lagi para hadirin, termasuk ini kebiasaan mereka, orang-orang terdahulu, para sahabat, sampai diamalkan oleh mereka orang-orang soleh di masa sekarang, termasuk di Tarim itu. Kalau misal di pasar, ada jualan pakaian, sarung misalnya, datang orang ke tokonya si A, dia bilang, ini sarung harga berapa? Oh, ini sarung harga 50.000 atau 100.000 misalnya. Oh ya, saya mau yang ini. Saking baiknya ini, ya, dan ini pendidikan dari Nabi Muhammad, dia katakan seperti ini. Sarung yang seperti ini, persis sama seperti ini, juga dijual di toko itu. Di tokonya si B itu. Harganya pun juga sama. Alhamdulillah dari tadi pagi banyak pembeli yang datang ke toko saya. Tapi saya perhatikan di toko itu belum ada pembeli sama sekali. Kamu beli sarungnya di sana saja ya. Nanti saya antar ke sana. Saya tunjukkan sarung yang sama seperti ini. Kira-kira kalau di kehidupan kita ada yang berani seperti itu? Wah, eman-eman beb, eman. Karena kita mikir untung menurut kalkulator otak kita, sehingga ya untungnya kita ya gitu-gitu aja untungnya. Tapi kalau kita menghitung untung itu menurut kalkulatornya Allah Subhanahu Wa Taala, tak terhingga para hadirin. Kita tunjukkan, cuma nunjukkan. Di sana juga ada orang yang jual sarung seperti saya. Tadi sudah ada yang borong di toko saya. Sedangkan saya lihat saudara saya itu belum ada satupun yang beli di tokonya. Ayo, saya ajak kamu beli di toko itu. Harganya saya jamin sama, barangnya saya jamin juga sama. Karena kita ngambilnya di orang yang sama, supaya dia juga punya pembeli yang sehingga dia juga bisa menafkahi daripada keluarganya. Itu gantinya lebih daripada untung yang jika sarung ini dijual kepadanya, lebih daripada itu gantinya para hadirin. Cuman kita tidak paham tentang itu. Sehingga benar apa yang katakan Nabi, la yang kusumalun min sadaqatin bal yazdad, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Lah ini tanpa dia sadari, dia tidak mengeluarkan duit, dia keluarkan informasi, dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan daripada kebaikan hatinya, memperhatikan daripada umatnya Nabi. Yang kata Nabi Muhammad, bal yazdad akan bertambah dan itu nyata para hadirin. Nah, sehingga kalau kita itu mau usaha, ngitung untungnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh kita ikhtiar, ya, kita manajemen yang baik. Setelah itu jangan sampai kita karena ada orang yang mau beli di toko orang lain kemudian muncul kedengkian di hati kita. Atau di saat
ada orang yang sangat sepi sekali dagangnya, kita tidak perhatian sama sekali dengan dia. Sedangkan jika kita ketahui sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, inna abdala ummati, kata Nabi Muhammad, sungguhnya wali-wali abdal itu dari kalangan umatku itu, mereka nanti masuk surga bukan karena banyaknya ibadah mereka. Wali-wali ini, para hadirin, masuk surganya bukan karena banyaknya ibadah mereka saja, tapi apa kata Nabi Muhammad, bal bisalamati sudurihim, tapi karena selamatnya hati mereka dan karena baiknya mereka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau itu terjadi kepada panjenengan, misal toko kulo panjenengan yang sepi, kok ada orang baik yang seperti itu, kira-kira jenengan senang nang mboten? Kira-kira senang mboten? Toko kita sepi, ternyata orang yang punya toko di sebelah kita, dia bilang ke pembelinya, ayo saya antarkan ke toko sebelah, dia punya barang yang sama persis seperti saya, harganya pun juga sama. Saya alhamdulillah tadi ada yang beli di toko saya. Saya kepingin juga ada juga yang beli di toko tetangga saya ini. Nah, kalau kebetulan tetangga itu kita misalnya, senang tidak kira-kira? Senang kita. Kenapa? Dari situ kita punya keuntungan, kita bisa nafkahi istri kita, kita bisa nafkahi anak-anak kita. Yang Nabi katakan, mungkin di saat kita kasih tahu, atau mungkin di saat orang itu ngasih tahu agar beli toko kita, mungkin kita tidak tahu kalau pembeli ini adalah kiriman dari toko sebelah. Apa kata Nabi Muhammad? Siapapun yang menolong umatku, siapapun yang menolong umatku, membahagiakan umatku, membantu umatku di dunia, kok ternyata umat itu tidak berterima kasih kepadanya, atau umat itu tidak tahu tentang kebaikannya, tidak usah khawatir, nanti aku yang akan balas kebaikan kalian di akhirat. Coba, apa kira-kira yang akan Nabi berikan di saat kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad? Syafaat, para hadirin. Dan itu yang kita harapkan, itu yang setiap saat kita tangisi, itu yang setiap saat kita harap kepada Allah, ya Rabb, jadikan Rasulullah itu bisa memandang kami nanti di hari kiamat, sehingga Rasulullah mau menolong kami. Itu yang kita harapkan. Bisa kita dapatkan dengan kita nyenangkan hatinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jika dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada ngelihat orang lain senang kemudian hati kita susah. Kenapa? Karena kita memandang mereka umatnya Nabi, yang kalau mereka senang, kita ikut senang, Nabi yang akan nanti menyenangkan kita di hari kiamat. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menebar kebaikan kepada sesama, orang-orang yang bisa berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, sehingga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.